Ho 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 ho. Halo wibu nolep sekalian. Apakah kalian masih waras? Atau sudah depresi karena mental health? Ya namanya juga kehidupan sob. Udah banyak banget yang minta request ke gue untuk buatin video urutan karakter terkuat di Windbreaker. Mulai dari subscriber, kerabat dekat, saudara, tetangga, bahkan anggota Yakuza, member langganan Animomen. Sebenarnya bukan gue nggak mau buat, tapi emang butuh proses yang agak lama. Dikarenakan cari mangasup Indo Windbreaker dimanapun rata-rata baru sampai chapter 70-an. Jadi mau nggak mau gue harus baca versi sub Englishnya sampai yang paling update yaitu chapter 142. Biar video ini makin akurat, gue sampai baca ulang lagi nih manga. Demi kalian semua tentunya. Nah, mengingat manga Windbreaker belum tamat, ada kemungkinan bertambahnya karakter kuat. Jadi gue mau konfirmasi kalau video ini dibuat berdasarkan referensi 142 chapter dan video ini dibuat tanggal 22 Mei 2024. Jadi kalau di masa depan ada yang hujat karena muncul karakter yang lebih kuat, maka kamu papi. Nah, tanpa berbasa-basi, inilah 10 urutan karakter terkuat di Windbreaker, versi Animomen tentunya. Di urutan 10, Hayato Suwo. Suwo merupakan karakter yang sangat keren bro. Gimana nggak keren? Doi memiliki perawakan memakai anting dan penutup mata layaknya bajak laut. Ya gue nggak tahu sih tujuan nih orang pakai penutup mata buat apa. Entah emang buta atau emang buat keren-kerenan aja. Ya kali aja doi ini kena penyakit Chunibyo. Nah terlepas dari penampilan Chunibyo-nya, Suwo merupakan wakil ketua kelas 1. Lu bang, gue mau dengar penjelasan kekuatannya. Dah, sabar napa. Kalau durasi makin panjang, kan gue bisa cicil Bitcoin seperti kata Om Timothy Ronald. Untuk kekuatan, Suwo ini udah nggak perlu diraguin lagi, karena Suwo memiliki kemampuan teknik bela diri berupa kungfu. Dengan teknik tersebut, Suwo dapat mengalahkan musuh dengan mudah. Salah satu korban nyata dari jurus kungfu Suwo adalah Minoru Kanuma. Saking GG-nya kungfu milik Suwo, Kanuma diayam-ayamin sama doi. Gak berhenti sampai di situ. Kaito Obiki yang sangat kuat dan lincah aja dikalahkan dengan mudah oleh Suwo. Sejauh ini belum terlalu diperlihatkan keseriusan Suwo dalam bertarung. Jadi sementara gue hanya berani naruh peringkat Suwo di urutan ini. Gue pribadi ngerasa kalau Suwo itu setara sama Sakura. Tapi sebagai penilai, gue tetap harus objektif. Lanjut di urutan 9. Kanon Banjo. Banjo merupakan salah satu dari legenda Furin. Makhluk psikopat satu ini kebal dengan yang namanya rasa sakit. Kalau kita cari di Mbah Google, sepertinya Banjo pengidap cipa, yang intinya tidak dapat merasakan rasa sakit. Jika orang awam dipukul kesakitan, si Banjo dipukul malah kesenangan. Bahkan saking gilanya Banjo, jika tangannya dikunci oleh musuh, dia nggak akan segan-segan patahin tangannya untuk mukul musuh tersebut. Dan lucunya, Banjo bisa sambungin tulangnya yang baru aja patah. Udah kayak Lego jir. Nah, yang bikin Banjo semakin mengerikan yaitu kemampuan pengamatan Banjo. Banjo itu tipe karakter yang membaca gerakan lawan. Setelah tahu lawan mau gerak kemana, Banjo akan menemukan celah dan menghajar habis lawannya. Renkaji yang terkenal sebagai monster mengamuk aja dibuat takluk di hadapan Banjo. Mungkin bagi Banjo, Renkaji ini cuman kroco. Padahal, Banjo merupakan tipe karakter yang malas gerak, alias mager. Cuman karena doi psikopat dan teknik pengamatan serangan balik, membuat Banjo layak diakui sebagai legenda. Lanjut di urutan 8, Tasuku Tsubakino. Tsubaki merupakan salah satu dari 4 raja Furin, di bawah naungan Umemiya. Wah, akhirnya ada karakter cewek bang. Ini mah fix, gue jadiin the next waifu. Maaf, sepertinya kamu harus bersedih karena Tsubaki itu lady boy cok. You're not a lady? Yes, What are you? I'm lady boy. Ya meski doi cowok lanang, untuk urusan kekuatan udah nggak perlu diraguin lagi. Tsubaki memiliki basic kelenturan, dikarenakan doi sering latihan tari tiang. Ada yang tahu tari tiang itu apa? Nah, dikarenakan kelenturan tubuh Tsubaki ditambah power macho doi, membuat Tsubaki sangatlah kuat.
Bahkan Tsubaki mampu mengalahkan Suhei Suzuri, yang bisa kita bilang Suzuri itu sangatlah kuat. Tsubaki juga mampu mengalahkan salah satu anggota Noroshi yang bernama Genji Sugichi. Seperti yang diceritakan di komik, kalau anggota Noroshi itu sangatlah kuat-kuat. Meski sudah berkelahi dengan Genji, Tsubaki masih sanggup melawan banyak musuh dan bertarung melawan Yamato Endo, sang legenda. Bahkan Kanji Nakamura pernah berkata, kalau Tsubaki itu adalah monster. Ya kalian tahulah, lanang itu kalau marah rasanya kayak dikejar-kejar setan, jir. Ada yang kaget? Iya, gue juga sama waktu SD. Lanjut di urutan 7, Toma Hiragi. Hiragi merupakan salah satu dari 4 Raja Furin di bawah naungan Umemiya. Awalnya gue kira Hiragi ini cuman NPC biasa. Cuman semakin gue baca manganya, semakin gue ngerasa gue ini nggak tahu apa-apa. Dikatakan Hiragi memiliki julukan sebagai dewa perang. Ya bisa dibilang God of War lah. Mungkin banyak dari kalian yang menilai Hiragi saat pertarungan doi dengan kota Sako dari sisi Toren. Perlu kalian tahu kalau Hiragi itu memiliki fisik dan power yang sangat kuat. Bisa dilihat pada episode 1 di animenya, Hiragi dipukul pakai tongkat baseball besi. Ya seperti yang kalian tahu, kalau tulang diadu sama tongkat baseball besi, udah pasti tulang akan remuk. Gak berhenti sampai di situ. Bahkan Hiragi mampu membengkokkan tongkat baseball tersebut hanya dengan tangannya saja. Ngomongin prestasi, Hiragi itu sedari kecil sudah sangatlah kuat. Meski terdengar konyol, tapi Hiragi waktu SMP mampu membantai segerombolan abang-abangan dan dilakukan sendirian. Sewaktu perang besar, Hiragi harus berhadapan dengan salah satu anggota Noroshi, yang mana anggota Noroshi terkenal sangatlah kuat. Dan gilanya, Hiragi mampu mengalahkan salah satu anggota Noroshi dengan sangat mudahnya. Belum puas mengalahkan salah satu anggota Noroshi, Hiragi harus berhadapan dengan Kanon Banjo, yang merupakan salah satu legenda SMA Furin. Pertarungan terjadi sangatlah sengit antara Hiragi dengan si psikopat Banjo. Bahkan mata Hiragi hampir dibuat buta oleh Banjo. Akhirnya Hiragi mengeluarkan jurus mengamuk dan menambah kekuatannya. Alhasil Hiragi keluar sebagai pemenang. Lanjut di urutan 6, Jo Togame. Gue yakin sebagian dari kalian fans sejati Windbreaker akan beranggapan kalau Jo Togame gak pantas di peringkat ini. Tapi tenang dulu dan jangan langsung hujat dan coba dengerin penjelasan gue. Jo Togame merupakan wakil ketua dari SMA Sisi Toren. Dirinya dikenal sangatlah kejam karena waktu itu Sisi Toren sedang berada pada zaman jahiliyah. Setelah dikalahkan Hakura Sakura, Togame tobat dan berada di jalan yang lurus. Alhamdulillah. Pertarungan antara Togame dengan Sakura saat itu terjadi cukup sengit. Bahkan, Sakura dibuat terpojok oleh Togame. Meski pada akhirnya, Sakura lah yang berhasil menjadi pemenang, tapi gue mau kasih fakta yang kemungkinan banyak bocil nggak terima. Percayalah, saat itu Togame nggak serius bro, dikarenakan kebimbangan yang ada di hati Togame. Bahkan bisa gue bilang, seharusnya Sakura lah yang kalah, dengan satu kali injekan lagi. Cuman ya Togame teralihkan untuk mukulin anak buahnya dan memberikan waktu istirahat untuk Sakura. Setelah perang dengan Furin selesai, Togame ditampilkan kembali saat perang besar antara SMA Furin dengan Yamato Endo. Diperlihatkan saat itu Togame berhadapan dengan salah satu monster Noroshi yang bernama Tsuji Hashiro. Buat yang baca komiknya pasti tahu segila apa kekuatan Tsuji Hashiro, dan Togame berhasil menang dengan teknik kuncian. Bang, kan saat itu Tsuji Hashiro udah kelelahan bang. Ya gue tahu kalau saat itu Tsuji Hashiro udah kelelahan karena melawan Sakura dan Kyotaro. Bahkan Hashiro bisa ngasih damage sikutan lutut ke wajah Togame dan akan terlintas di pikiran kalau Togame menang jalur hoki.
Apalagi Togame itu baru datang. Tapi menurut pandangan gue, meski Suji Hashiro duel sekalipun, Jo Togame akan tetap keluar sebagai pemenang. Meski jurus serudukan Togame itu rawan diserang, tapi Togame bisa dibilang cukup kebal sob. Bahkan anak-anak sisi Toren menyebut kalau Togame itu monster berdarah dingin. Lanjut di urutan 5, Haruka Sakura. Silsilah MC kita, ya gue yakin penonton Windbreaker udah pada tahu lah ya. Intinya Sakura itu ketua kelas 1 dan jago berantem. Sakura sendiri adalah penganut teknik tarung jalanan. Cuman yang bikin nih anak GG karena Sakura itu punya IQ battle yang bagus lah. Doi mampu mengantisipasi serangan lawan. Dan juga bisa gue bilang Sakura cukup atletis karena memiliki gerakan yang lincah dan pukulan yang lumayan kuat. Untuk prestasi, bisa dibilang prestasi terbesar Sakura itu mampu mengalahkan Jo Togame. Meski ya saat itu Togame lagi labil, tapi gue yakin Sakura yang sekarang andai melawan Togame yang mode serius, Sakura akan menang. Karena makin kesini, Sakura terus bertambah kuat. Andai Sakura dikeroyok 50 kroco sekalipun, gue yakin Sakura bakalan menang dan masih bisa lari-larian. Saat ini, chapter 142, chapter terbarunya, Sakura sedang bertarung sengit dengan Yamato Endo yang merupakan seorang legenda. Jika MC kita Sakura menang, maka otomatis Doi akan naik peringkat. Ya berdoa aja guys, semoga Sakura bisa menang melawan Yamato Endo. Lanjut di urutan 4, Yamato Endo. Endo dikenal sebagai salah satu legenda SMA Furin, dan juga Endo merupakan pendiri dari geng Noroshi. Yang mana geng Noroshi dikenal dengan anggotanya yang sangat kuat. Endo juga dikenal sebagai sumber dari berbagai masalah yang ada. Ya bisa dibilang Endo ini player dunia bawah guys. Untuk kekuatan, sebagai legenda, Endo ini bisa dibilang merupakan monsternya para monster guys. Bahkan ketiga orang kuat seperti Tsubaki, Suzuri, dan Nakamura bersatu untuk mengalahkan Endo. Sudah bersatu, mereka tetap aja kalah. Bahkan diayam-ayamin sama Endo. Saat ini Endo sedang bertarung sengit dengan Sakura, dan entah siapa yang akan menang. Biasanya sih MC yang bakal menang, tapi karena di komik Sakura belum menang, jadi sementara Endo layak berada di peringkat ini. Lanjut di urutan 3, Choji Tomiyama. Choji dikenal sebagai ketua dari SMA sisi Toren, dan Doi dikenal sebagai sosok harimau kecil yang lincah. Meski waktu bertarung melawan Hajime Ubemiya, Choji terlihat menyedihkan. Ya karena pada saat itu, Choji sedang berada pada fase pencarian jati diri. Seperti kalian yang mencari Tobrut jahat atau Tobrut baik. Tobrut adalah tobat brutal. Tapi yang perlu kalian ketahui, Choji itu mampu membantai banyak musuh sendirian. Mau musuh tersebut membawa pasukan satu kampung sekalipun. Itu semua dikarenakan stamina, kecepatan, dan kelincahan Tomiyama. Bahkan Tomiyama mampu ayam-ayamin dua petarung kuat dari Noroshi, yaitu Seitaro Narumi dan Chihiro Sakushi. Meski sudah berhadapan dengan mereka, Tomiyama masih mampu bergerak dan terlihat tidak kehabisan tenaga. Dan menurut penilaian sementara, Choji Tomiyama lebih kuat dari Yamato Endo. Lanjut di urutan 2, Hajime Ubemiya. Pak Haji merupakan ketua dari SMA Furin, dan juga Bang Haji merupakan sosok legenda. Diceritakan pada zaman bahela, dulu SMA Furin itu tempatnya para berandalan nakal, yang taunya hanya tawuran dan tawuran, seperti para pemuda di Indonesia. Nah berkat Bang Haji, SMA Furin berubah menjadi sekolah yang melindungi kota, seperti ormas di daerah kita yang menjaga keamanan. Bisa dibilang prestasi Bang Hajime udah nggak perlu diraguin. Nah untuk kekuatan Bang Hajime sendiri, Doi ini sudah OP sedari kecil. Bahkan dari SD, Doi berhasil membuat takut para berandalan kampung.
Waktu SMP, Bang Haji juga sering menang mudah melawan berandalan yang lebih tua. Dan gitu mainnya keroyokan. Sebagai orang yang menyatukan SMA Furin, tentunya pengalaman bertarung Bang Haji udah nggak perlu diraguin lagi. Lanjut di urutan pertama, Chika Takishi. Chika merupakan salah satu legenda SMA Furin. Bahkan bisa dibilang sepuh dari yang paling sepuh. Emangnya sekuat apa sih Chika Takishi, Bang? Hohohoho, jangan salah, dikatakan Chika adalah petarung berdarah dingin. Bahkan waktu Chika masih SD, doi mampu membantai geng anak SMA. Dan itu dilakukan oleh Chika sendirian coy. Meski ya Yamato Endo sering mengikuti Chika berpergian, tapi Chika tetaplah seorang serigala penyendiri, alias lone wolf. Bahkan diceritakan, Bang Hajime Umemiya tidak pernah bisa mengalahkan Chika Takishi. Ya bisa gue bilang, Chika adalah perumpamaan petarung yang cerdas dan berbakat, serta berdarah dingin. Karena Chika ini sangatlah sadis atau bisa kita sebut sebagai psikopat. Sekarang Chika sedang bertarung sengit dengan Bang Haji untuk menentukan nasib dari SMA Furin. Entah siapa yang akan menang, mari kita lihat nanti. Gue sih berharap kalau Bang Haji akan menang dari Chika dan membuat Chika tobat dan kembali ke jalan yang lurus. By the way, gue mau disclaimer, kalau video ini dibuat berdasarkan opini Animomen. Tentunya yang tahu siapa yang paling kuat hanyalah sang narator Windbreaker itu sendiri, yaitu Satoru Nisensei. Jadi jika kalian punya opini sendiri tentang siapa yang paling kuat, coba dong kasih tahu ke gue urutan terkuat karakter Windbreaker versi kalian. Ya gue harap para Wibu Plus 62 bisa berkomentar dengan bijak dan menghargai opini orang lain. Meski ya sebenarnya gak ada yang bisa diharapin, mengingat IQ-nya hanya 78. Ya jadi begitulah guys penjelasan materi gue kali ini. Buat kalian yang mau support gue, kalian bisa gabung ke anggotaan Yakuza biar kayak Om Timothy. Dan jangan lupa subscribe dan sebar video ini ke grup keluarga kalian biar gue gak busung lapar. Kasian kasian Canda guys.